Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri Ferdi Sambo membenarkan adanya keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur, Kaltim. Hal itu kata Sambo sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Adapun surat laporan hasil penyelidikan itu terdaftar dengan nomor R1253, WAS 2/4/2022, 4, Div Propam tanggal 7 April tahun 2022. Surat itu pun telah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun begitu Sambo masih enggan merinci mengenai keterlibatan Komjen Agus dan sejumlah nama oknum anggota Polri lainnya di kasus tersebut. Dia meminta awak media bertanya kepada pejabat yang berwenang. Sebelumnya beredar surat laporan hasil penyelidikan, LHP, yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri saat itu Ferdi Sambo nomor R1253, WAS 2/4/2022, 4, Div Propam tanggal 7 April tahun 2022 bersifat rahasia. Dalam dokumen poin tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V di Tipiter sebanyak 3 kali yaitu bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021 sebesar 3 miliar rupiah setiap bulan untuk dibagikan di Tipiter Bareskrim. Selain itu juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk USD sebanyak 3 kali yaitu Oktober, November dan Desember tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Sementara kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan, IUP. Namun tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek Polres Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu ada kedekatan Tan Paulin dan Leni Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur. Bukan cuma itu, video Ismail Bolong juga sempat beredar di media sosial. IME sama dengan 0.4S lebih besar dari awalnya. Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan, IUP, di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya. Kemudian Ismail Bolong juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yakni memberikan uang sebanyak 3 kali. Pertama uang disetor bulan September tahun 2021 sebesar 2 rupiah miliar, bulan Oktober tahun 2021 sebesar 2 rupiah miliar dan bulan November tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Namun belakangan Ismail Bolong membuat pernyataan membantah melalui video. Dalam video keduanya itu Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar. Ismail Bolong kaget videonya baru viral sekarang. Polri sendiri hingga saat ini masih bungkam terkait dugaan adanya keterlibatan Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kaltim itu. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD saat ini terjadi perang bintang di tubuh Polri dalam isu mafia tambang ilegal. Perang bintang yang dimaksud yaitu saling serang para pati Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam isu tambang ilegal, Mahfud melihat adanya keanehan terkait video testimoni mantan anggota Polri Ismail Bolong yang tersebar. Keanehan disebabkan adanya klarifikasi dari video yang juga dilakukan oleh Ismail Bolong. Sementara Kompolnas mengatakan akan melakukan klarifikasi terhadap Itwasum maupun Propam Polri terkait pengakuan Ismail Bolong yang disebut menyetor uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Kompolnas tahap awal akan melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak pengawasan internal baik Itwasum maupun Propam terkait hal beredar tengah publik. Karena ini telah beredar di ruang publik, tentu kami yakin Polri telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, kata anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Ia menuturkan bahwa ada 2 pengakuan video Ismail Bolong yang terkait kasus tersebut. Adapun kedua video itu harus dilakukan proses validasi terlebih dahulu. 0.4S lebih besar dari
Lebih lanjut, Yusuf menuturkan bahwa pihaknya akan terus memantau kelanjutan hasil pendalaman terhadap pernyataan Ismail Bolong tersebut. Pihak yang disebut dalam kasus itu disebut harus bersuara. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.